Pernyataan Mahathir Mohamad tentang Riau dan Singapura sebagai wilayah yang seharusnya dikembalikan ke Malaysia jelas bukan sekadar refleksi sejarah, tapi juga sebuah pernyataan politik yang mengguncang nih teman-teman ya. Jadi Mahathir Mohamad itu adalah ex-Perdana Menteri Malaysia sebelum Anwar Ibrahim ya. Meski ia kemudian mengklarifikasi, dampak ucapannya tidak bisa dianggap sepele. Klaim seperti ini, meskipun dibalut dengan narasi nasionalisme, tetap berbahaya jika tidak disertai tanggung jawab diplomatik. Apalagi wilayah yang disebut itu telah lama berdiri dengan kedaulatan penuh, diakui internasional, dan memiliki identitas politik sendiri. Yang patut dikhawatirkan, retorika semacam ini bisa memicu gesekan emosional antar lintas negara ya, dan bisa merusak harmoni yang telah dibangun antar bangsa. Oke teman-teman, simak dulu deh video yang satu ini. Pada 19 Juni 2022, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, sekali lagi mencuri perhatian publik kawasan Asia Tenggara melalui sebuah orasi dalam acara Kongres Survival Melayu yang diselenggarakan di Selangor. Dalam pidatonya, ia menyoroti sejumlah kehilangan teritorial yang dialami Malaysia sekalipun pandemi global dan dinamika politik dalam negeri. Menurutnya, pemerintah perlu lebih waspada terhadap isu kedaulatan negara, tidak hanya berkutat pada persoalan kecil seperti sengketa Pulau Batu Putih, Pedra Branca, namun juga menyeloti potensi kehilangan wilayah yang lebih besar seperti Singapura dan Riau yang baginya pernah menjadi bagian integral dari Kesultanan Johor Melayu. Pendekatan Mahathir terhadap isu ini menggunakan narasi sejarah, yaitu melihat Singapura dan Kepulauan Riau sebagai tanah Melayu yang pada masa lampau berada di bawah pengaruh Johor. Ia merasa kehilangan tersebut mencerminkan lemahnya sistem diplomasi dan kebijakan pemerintah Malaysia dalam menjaga wilayahnya. Klaim ini memicu perdebatan tajam sebab menyentuh sentimen nasionalisme yang sensitif serta mempertanyakan legitimasi hukum sejarah dalam konteks modern. Respon dari dua negara tetangga langsung muncul. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki landasan hukum dan menolak keras usulan pengembalian Kepulauan Riau ke Malaysia. Pemerintah Singapura juga bereaksi negatif, menegaskan bahwa klaim ini dapat merusak kerjasama bilateral dan hubungan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Tidak hanya pemerintah, masyarakat di kedua negara pun menolak pernyataan tersebut. Menurut berbagai portal berita nasional, sentimen publik muncul kuat di media sosial dan forum diskusi menolak gagasan bahwa Singapura dan Riau dapat diklaim kembali tanpa menghormati kedaulatan dan konsensus internasional yang berlaku. Di sisi lain, Mahathir segera meredam suasana dengan mengeluarkan klarifikasi pada 23 Juni 2022. Ia menyatakan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai tuntutan resmi untuk merebut atau mengeklaim wilayah tersebut secara nyata, melainkan dimaksudkan sebagai peringatan agar Malaysia tidak terlalu terfokus pada sengketa kecil saja. Ia ingin menggugah rakyatnya untuk lebih peduli terhadap pengelolaan kedaulatan nasional secara keseluruhan, tidak hanya berhadapan dengan pulau berukuran kecil. Tanpa bermaksud menuntut Singapura dan Riau kembali ke pangkuan Malaysia, Mahathir menekankan bahwa kehilangan wilayah, bahkan sekecil batu karang, adalah momentum refleksi bahwa negara harus sigap. Namun pendekatan sejarah semacam itu terbentur terhadap tantangan besar dalam ranah hukum antar negara, di mana perjanjian internasional, pengakuan UNESCO, dan putusan pengadilan seperti Mahkamah Internasional memiliki kekuatan hukum dan stabilitas yang kuat. Salah satu studi opini yang diterbitkan oleh The Jakarta Post turut mengkritik klaim Mahathir. Disampaikan bahwa Singapura dan Riau telah memiliki identitas politik sendiri dan merupakan bagian sah dari Indonesia dan Singapura. Menurut analis, narasi semacam itu justru bisa memicu tensi diplomatik dan merusak kerjasama kawasan.
Studi hubungan Malaysia-Singapura juga mencatat bahwa meskipun pernah terjadi ketegangan terkait batas wilayah seperti sengketa Pedra Branca yang diselesaikan secara hukum, kedua negara menjaga hubungan yang bersifat pragmatis, meliputi aspek ekonomis juta dolar, perdagangan hingga kesepakatan pendidikan. Klaim wilayah tanpa dasar hukum bisa merusak fondasi penting tersebut. Merespon sorotan ini, berbagai pihak menyoroti bahwa semangat nasionalisme harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan internasional dan norma implementasi modern mengenai kedaulatan. Dunia telah bergerak menjunjung asas tidak campur tangan, dan segala sengketa harus ditangani melalui jalur hukum atau diplomasi. Seiring kilas baliknya peristiwa ini pada medio 2025, lewat ulasan ulang di media nasional Voi Indonesia dan Go Rian, narasi kontroversial Mahathir kembali diperbincangkan. Masyarakat diajak mengingat bahwa dinamika politik kawasan tidak hanya dipicu oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga retorika tokoh politik nasional yang dapat menimbulkan efek bergelombang. Analisisnya menyebut bahwa meskipun Mahathir telah mengklarifikasi, dampak narasinya tetap tersisa. Sekalipun tidak ada niatan konkret untuk menuntut atau mengerebut, narasi itu menyentil potensi disrupsi terhadap kepercayaan publik terhadap stabilitas regional ASEAN yang selama ini dibangun di atas asas penghormatan terhadap batas wilayah dan kedaulatan negara. Persoalan utama yang muncul dari pernyataan Mahathir dan klarifikasinya adalah ketegangan antara identitas historis atau empiris dan batas legal atau normatif. Dalam tatanan global, klaim wilayah yang diangkat atas dasar sejarah masa lampau cenderung dianggap tidak relevan ketika dipadankan dengan peta perbatasan yang diakui PBB, serta bila wilayah tersebut sudah berpindah status dengan penduduk yang memiliki kewarganegaraan baru dan identitas nasional yang berbeda. Meskipun pernyataan ini mengundang polemik, beberapa pihak di Malaysia justru mendukung Mahathir karena melihatnya sebagai salah satu simbol kebangkitan kesadaran nasional. Mereka menilai klaim simbolis semacam ini layaknya alarm untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, termasuk yang sifatnya tertanam dalam sejarah. Di sisi diplomatik, Indonesia dan Singapura menyikapinya dengan tegas tapi elegan. Menolak keras namun tetap memilih jalur diplomasi dan menegaskan bahwa narasi tersebut tidak berdasar dan berpotensi merusak kerjasama ekonomi, budaya, hingga keamanan kawasan. Pemerintah masing-masing negara menegaskan kembali komitmen terhadap ASEAN serta perlunya menjaga hubungan baik demi stabilitas regional. Kejadian ini juga menjadi momentum penguatan kewaspadaan terhadap politik identitas yang bersifat emosional dan mudah memicu reaksi berlebihan, baik dari dalam negeri maupun antar negara. Media Indonesia yang kembali mengangkat kisah ini di 2025 menyoroti pentingnya belajar dari sejarah, tetapi tidak terjebak pada retorika yang bisa memecah persatuan dan mengganggu harmoni antar negara. Kesimpulannya, narasi Mahathir pada 2022 lalu dan gelombang ulangnya di media nasional 2025 bisa dijadikan pengingat bahwa kedaulatan nasional tidak bisa digunakan sebagai alat politik populis tanpa pemahaman mendalam terhadap hukum internasional dan dinamika geopolitik. Isu wilayah, apalagi yang berkaitan dengan identitas historis dan batas legal, harus ditangani dengan matang tanpa mengabaikan kerangka hukum yang telah disepakati bersama. Di tengah dinamika politik global dan konflik geopolitik, khususnya yang melibatkan negara besar atau blok besar, negara-negara Asia Tenggara perlu memperkuat prinsip dialog, penghormatan kedaulatan, dan upaya kolaborasi. Mengenang masa lalu boleh, tetapi tidak boleh retorika sejarah mengendalikan bahasa diplomasi di masa kini. Narasi sejarah tentu penting sebagai bahan refleksi, tetapi tidak boleh menggantikan kenyataan legal dan politik kekinian yang mengatur relasi antar negara. Sumber utama, artikel Voi Indonesia dan Go Riau tanggal 23 Juni 2025, media The Straits Times, South China Post, Today Online, Jakarta Post, serta analisis Wikipedia terkait sengketa pulau dan hubungan Malaysia-Singapura.
Kalau dilihat dari sudut pandang realitas, ucapan Mahathir itu lebih seperti nostalgia sejarah ya, ketimbang rencana politik nyata. Tapi ya tetap saja ngomongin kedaulatan negara itu bukan hal main-main. Meski ya sudah klarifikasi, dampaknya udah terlanjur bikin panas situasi. Hubungan diplomatik itu soal saling hormat dan percaya, bukan saling klaim berdasarkan masa lalu. Jadi ya semangat jaga tanah air itu ya boleh-boleh saja. Bahkan luar biasa, tapi jangan sampai nginjak kedaulatan orang lain. Yang penting sekarang bukan rebut masa lalu, tapi rawat masa depan bersama. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.